semuanya masih semangat nggih? Masih semangat? Masih dong ya, harus semangat. Masih semangat nggak? Oh yo, dilanjutkan nggih, sakit nggih, dilanjutkan nggih. Ke belajar kita dilanjutkan. Yaudah, biar semangat, kita tepuk semangat dulu aja ya. Oke, bareng-bareng mulai biar pada nggak ngantuk deh ibu-ibu sekalian. Tepuk semangat, semangat. Oke, terima kasih. Sekarang kan udah nggak ngantuk nih ibu-ibu. Niki dilajengaken ibu nggih. Tadi baru saja kan sudah disampaikan pengertian dari ada komponen apa? Lansia. Betul. Lansia itu lanjut usia. Okay. Jadi tadi sudah dibahas, sudah disampaikan pengertiannya. Coba diulang. Lansia itu apa? Iya betul, lanjut usia. Itu singkatannya. Jadi lanjut usia itu seseorang yang telah mencapai usia itu intinya sing pun sudah tahu munggah nonton nggih 60 tahun ke atas itu berarti lansia, betul sekali. Kemudian kan kalau keadaan lansia itu misalnya ibu-ibu itu yang ada yang punya komponen lansia di rumah di dalam intinya itu kadang-kadang kan ke kondisinya itu kan benten-benten nggih mboten berbeda-beda kondisi. Artinya nopo semua lansia itu sehat semua, artinya secara fisik kan boten nggih, iya betul boten nggih, enten sakit-sakitan nggih, lajeng pripun Bu? Ya sakit-sakitan sering di awake do loro ngoten nggih semuanya. Kemudian tapi masih ada juga kan yang sehat gitu ya, sehat-sehat masih sehat seger itu masih ya. Kalau yang masih sehat fisiknya masih bisa beraktivitas itu diarani lansia potensial. Sebaliknya kalau yang sudah sakit-sakitan tidak bisa beraktivitas sendiri bahkan mungkin kehidupannya digantungkan oleh orang lain itu namanya lansia tidak potensial. Jelas gitu nggih, bisa diterima nggih? Oke, terima kasih. Kemudian yang perlu diingat ibu-ibu bahwa kalau di PKH itu berapa untuk kategori lansia biar menjadi komponen atau biar menerima bantuan PKH itu di usia berapa ibu-ibu? Coba berapa? Iya betul sekali, itu 70 tahun. Jadi walaupun secara umum teng Indonesia niku sing dianggap lansia niku 60 tahun ke atas, tapi yang berhak menerima bantuan PKH itu yang sudah usianya atau yuswanya niku sudah 70 tahun. Jelas niku nggih. Nanti bila mana ada yang tanya atau mungkin kok lansia di rumah kok nggak terima bantuan, itu kemungkinan karena belum genap usianya 70 tahun dan itu harus ada dalam satu KK. Mun jelas nggih pun cok biasanya kula aturaken kali ibu nggih. Nah, terus kalau kondisi lansia itu biasanya ada yang sakit-sakitan, ada yang masih sehat mungkin. Tapi kalau misalnya sakit-sakitan, kira-kira gimana? Kalau kondisinya lansia seperti itu kita pripun iku? Kalau misal ada lansia atau anggota keluarga kita yang lansia kemudian sakit, apakah kita cuma membiarkan saja ibu? Kita itu boten kan nggih? Enggak ya, enggak kita enggak cuma sekedar membiarkan saja, itu tidak boleh. Karena lansia itu juga memiliki hak yang sama dengan kita. Maka artinya kita itu kedah open gimana? Kedah merawat gimana? Apalagi kalau lansia yang sudah sakit-sakitan. Sedangkan lansia yang belum sakit-sakitan, fisiknya masih kuat, masih bisa beraktivitas atau yang tadi disebut lansia potensial, itu saja kita juga punya kewajiban untuk merawat. Apalagi yang sakit-sakitan. Kira-kira seperti itu buatan Bu. Seperti itu ya, sepakat nggih? Setuju nggih? Nah, kalau kita memang harus perhatian, kita harus ngopeni, kita harus merawat orang tua, saya tak tanya nih, kira-kira alasannya apa? Kenapa lansia itu perlu diperhatikan? Coba ibu-ibu ada yang menjawab nggak? Satu persatu. Depon. Karena ya
Ibu Ani menjawab, katanya karena sakit-sakitan, nggak mungkin bisa beraktivitas sendiri. Oke, terus kemudian yang lain, ada yang lain lagi. Iya, iya, karena fisiknya sudah lemah, tidak bisa ngapa-ngapain sendiri, begitu. Terus kemudian yang lain lagi, lansia itu orang tua kita, ya lansia itu orang tua kita, maka kita berkewajiban untuk merawat. Ya kurang lebih seperti itulah, itu jawaban-jawaban itu. Oke, luar biasa sekali, saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk jawaban-jawabannya. Nah, untuk lebih luas lagi atau lebih banyak kita belajar mengenai alasan mengapa kita perlu memperhatikan lansia atau mengapa lansia itu perlu diperhatikan, itu jenengan ibu-ibu coba dibuka nggih, dipirsani buku pintarnya. Buku pintarnya dibawa nggih. Ada yang yang tadi mboten ngasto. Ya nggak bawa nebeng nggak apa-apa nggih. Nebeng sama yang sebelahnya sarang nggih. Itu dibuka coba dipirsani halaman 16, Bu. Nggih. Halaman 16 buku pintar yang modul 5 kesejahteraan sosial. Nggih. Ini juga sebenarnya di sini juga ada, ini ada flipchartnya atau posternya. Nah, ini ada. Nanti kalau misalnya yang deket, sambil mirsani bisa baca sini, oke? Oke. Kalau yang mungkin agak jauh bisa mirsani tentang buku pintar. Oke, bisa dibaca bareng-bareng ibu-ibu coba, oke? Dari atas. Ya, betul. Mengapa harus peduli kepada lansia? Karena sudah ada ibu-ibu, sudah diatur di undang-undangnya. Lansia itu sudah diatur. Sudah ada di undang-undang bahwa amanat undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia itu memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Jadi tidak seharusnya ditelantarkan karena haknya sama dengan kita yang belum lansia gitu. Terus kemudian selanjutnya ibu-ibu, jika ibu-ibu belum perso, ini di sini ada jumlah lansia yang terlantar itu meningkat. Jadi selama itu pemerintah melakukan penelitian terkait dengan lansia, ternyata penelantaran lansia itu meningkat. Betapa kasihannya. Kemudian ada juga data yang menyampaikan di Kemensos, Kementerian Sosial tahun 2015, dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensi terlantar. Dari sekian banyak ini 16 juta ini, Bu, ada sekian itu dibersihkan kemudian 2,8 juta itu yang sudah terlantar dan yang 4,6 juta itu potensi terlantar. Bagaimana kita harus menghadapi itu kalau kita tidak peduli terhadap lansia? Kemudian selanjutnya ibu-ibu dibaca lagi bareng-bareng ya. Iya, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dalam penelantaran. Kadang-kadang kita yang muda itu tidak sadar, tidak menyadari bahwa lansia itu siapa, kenapa harus kita telantarkan, kenapa harus kita tidak pedulikan. Betapa jahatnya kita selaku yang muda, ya enggak? Itu yang biar kita itu bisa menyadarkan diri kita kalau misal ada yang mungkin belum begitu peduli. Kemudian lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang, itu yang menjadi dasar lagi. Lansia itu orang tua kita. Kenapa kita tidak peduli? Kenapa kita mentelantarkan lansia? Sedangkan lansia itu sendiri itu orang tua kita sendiri. Kita ada di dunia ini karena ada lansia. Cocok buatan? Setuju enggak? Nah, makanya saya tekankan kalau misalnya dengan ada yang tidak peduli dengan lansia, tolong ingat-ingat pembelajaran kita waktu ini. Oke, dilanjutkan ibu-ibu. Mana tadi? Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah, ini sudah jelas seperti tadi. Terus kemudian ini yang lebih penting lagi. Apa yang bawahnya lagi, Bu? Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Silakan ibu-ibu bayangkan coba sekarang. Kita nantinya akan jadi lansia. Lansia itu adalah potret kita, gambarannya awake dhewe lho, Bu. Awake dhewe nanti kalau udah tua itu ya bentuknya seperti itu. Kita kondisinya seperti itu persis. Itu saja kalau misal kita dikasih atau diberikan umur panjang. Jadi kalau kita nanti juga mengalami seperti itu, kenapa kita sekarang yang masih muda
tidak mau memperhatikan, tidak mau peduli dengan lansia. Sedangkan lansia itu sendiri adalah orang tua kita sendiri, orang tua kandung yang melahirkan kita, merawat dengan penuh kasih sayang, dan menjadikan kita ada di dunia ini. Kira-kira seperti apa coba? Buat ibu-ibu yang kemarin-kemarin mungkin mengabaikan dan belum pernah belajar ini, sekarang sudah tahu, tolong lebih perhatian, lebih merawat orang tua, lebih care terhadap lansia. Ngoten Bu nggih, setuju nggih? Misalnya orang tersebut itu punya uang lah, nggak ada yang merawat, terus dengan alasan nggak ada yang merawat, orang tua kita atau lansia yang dulu merawat kita malah sekarang justru mau didaftarkan ke panti jompo karena nggak ada yang merawat, tahu sebenarnya ini panti jompo kan harus merawat, yang penting aku bayar bulannya atau gimana gitu. Tapi tidak semudah itu, karena apa? Panti lansia atau panti jompo itu terbatas ibu. Kalau semua yang ada di kelompok ini ibu-ibu punya lansia, misalnya separuh yang punya lansia dari peserta yang ada di sini, separuhnya yang punya lansia, kemudian semuanya didaftarkan ke panti jompo, kira-kira penuh enggak? Penuh. Nah itu ibu-ibu. Maka setelah kita mendiskusikan atau belajar kita terkait dengan mengapa kita harus peduli kepada lansia, jadi mohon saya berpesan buat diri saya sendiri, juga buat ibu-ibu sekalian yang ada yang kita belajar bersama, tolong ingat-ingat pembelajaran kita waktu ini pada saat kita menjumpai atau kita merawat lansia. Itu ibu-ibu ya, bahwa lansia itu adalah potret kita di masa yang akan datang. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih sekali atas antusiasme dan partisipasi ibu-ibu sudah memperhatikan, dan ini tolong diingat-ingat ibu-ibu. Saya berpesan sekali dengan terkait dengan bahwa kita itu nggak selayaknya kita menelantarkan lansia. Nah, untuk nanti sebelum melanjutkan ke diskusi yang selanjutnya, baik untuk sekarang kita kasih apresiasi dulu untuk kita bareng-bareng ya, kita tepuk hebat ya, karena kita semua orang hebat, karena kita sekarang sudah peduli terhadap lansia, maka kita sudah menjadi orang hebat dan luar biasa. Maka tepuk hebat buat kita semuanya, tepuk hebat, 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 hebat. Oke, terima kasih ibu-ibu.